Menurut Thomas L. Friedman dalam buku The World is Flat 3.0, A Brief History of the 21st Century, 2005, 9 hingga 10. Pada sekitar tahun 2000, dunia masuk pada era globalisasi 3.0. Di antara tanda-tanda era ini adalah penggunaan teknologi digital. Masing-masing individu dan kelompok kecil terkonvergensi dengan internet dan terhubung di dunia digital. Informasi dengan mudah didapatkan, bisa menjadi narasumber di jaringan internet, dan sangat mudah tampil ke publik. Apa yang disebut dengan era digital sekarang ini memang sangat relevan dengan catatan Friedman tersebut. Sekarang dengan beralihnya media lama ke media baru, internet dan digital, dunia terasa semakin sangat kecil. Teknologi informasi begitu cepat, kemudahan akses pada era sebelumnya yang terlihat mustahil, saat ini menjadi real. Yang menarik untuk dipertanyakan adalah, pada faktanya, berapa besar kadar manfaat yang ditimbulkan di era digital ini dibanding dengan bahayanya? Kemudian, adakah sinyal-sinyal dajjal di era digital? Tema ini perlu diangkat karena beberapa alasan. Pertama, sebagai kewaspadaan dan benteng diri dari bahaya fitnah dajjal. Kedua, bisa menggunakan kecanggihan digital secara proporsional untuk hal-hal positif. Ketiga, bisa memaksimalkan potensi-potensi kebaikan agar keburukan tidak menjadi dominan di era digital. Informasi tentang kedatangan Dajjal dalam hadis-hadis Nabi begitu melimpah. Sebegitu banyaknya hingga mencapai derajat mutawatir. Al-Mubayyad 2006, 657. Bahkan, Hisham bin Amir al-Ansori pernah mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada fitnah paling besar melebihi fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Di sini, penulis tidak akan membahas detail-detail riwayat mengenai Dajjal, tetapi berfokus kepada hal-hal substansial seputar Dajjal yang sinyal-sinyalnya bisa dilacak era digital. Di antara hal-hal substansial terkait Dajjal tanpa bermaksud membatasi adalah sebagai berikut. Pertama, pandai berdusta dan mengaburkan kebenaran. Dilihat dari sisi etimologi sebagaimana yang tertera dalam Lisan Al-Arab 1414-11236, kata Dajjal sendiri berarti dusta, menutupi, menyamarkan, mengkamuflase, melapisi. Bila ditilik dari hadis-hadis Nabi, memang Dajjal memiliki kemampuan tersebut. Apa yang oleh kebanyakan orang dianggap benar bisa ditutupi sedemikian rupa olehnya sehingga menjadi salah. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, ada pengakuannya sebagai Tuhan atau penguasa dengan bukti bisa menghidupkan orang mati, menurunkan hujan di masa paceklik, menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya yang menggambarkan kekuasaan Tuhan. Padahal semua itu bagi orang yang beriman adalah kebohongan dan pengelabuhan saja. Sebab bagi orang yang mengerti sosok sejati Dajjal akan tahu bahwa antara pengakuannya sebagai Tuhan dengan bentuk fisiknya yang penuh cacat tidak layak disebut Tuhan, terlebih doktrin yang dibawanya. Kedua, buta sebelah mata. Karena itu ia hanya melihat dari satu sisi yang negatif saja. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dengan ungkapan a'war, bermata satu. Selain itu dahinya ada tulisan kaf, fa, dan ro yang menunjuk pada kata kafir. Bila diamati dari hadis-hadis yang ada, memang orientasi Dajjal hanya satu. Bagaimana menutupi kebenaran sehingga orang menjadi kufur kepada Allah. Ketiga, menggunakan syubhat dan syahwat untuk menundukkan seseorang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim misalnya, kelak Dajjal di masa kemarau panjang akan membawa air dan api. Apa yang terlihat api oleh kebanyakan orang, sejatinya adalah air. Sedangkan yang terlihat air, hakikatnya adalah api. Dengan syubhat dan syahwat ini banyak sekali korban yang terkelabuhi. Keempat, kecepatan yang luar biasa. Melalui bacaan hadis-hadis Nabi, salah satu kemampuan Dajjal adalah kecepatannya. Kedatangan wujud aslinya di dunia hanya 40 hari. Namun 1 hari pertama laksana setahun. Hari kedua seperti 1 bulan.
dan hari ketiga bagaikan 1 minggu. Kemudian berikutnya normal seperti hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa Dajjal memiliki kecepatan di atas rata-rata. Kelima, daya jangkau fitnah yang luas. Menurut riwayat Muslim, tidak ada satu negeri pun yang tak diinjak Dajjal, melainkan Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan bahwa daya jangkau fitnah Dajjal ini bukan hanya terbatas pada negeri tertentu, tetapi akan mengena ke berbagai negara secara global, kecuali wilayah yang dilindungi Allah. Sebenarnya masih banyak hal-hal substansial lainnya bisa dirujuk dalam hadis-hadis sahih. Pertanyaannya, apakah kelima sinyal tersebut? Kebohongan atau manipulasi, orientasi duniawi, syubhat, syahwat, kecepatan luar biasa, dan daya jangkau luas terkandung dalam era digital? Semua jawaban kembali pada kepekaan dan kejelian masing-masing individu dalam penggunaannya. Tapi yang jelas, sejak Adam hingga kiamat tidak pernah sepi dari peringatan sinyal-sinyal kedatangan Dajjal. Setiap nabi pun juga selalu mewanti-wantinya. Jika pada zaman Nabi Muhammad SAW saja sudah sedemikian peka dan antusias dalam menangkap sinyal-sinyalnya seperti dalam kasus Ibnu Sayyad, orang yang terindikasi sebagai Dajjal, dan cerita Tamim Ad-Dari dalam sebuah pulau tentang Dajjal. Lalu, bagaimana dengan kita di era digital ini? Jika sinyal-sinyal Dajjal bisa terlacak di era digital, lalu bagaimana agar terlindungi dari fitnahnya? Salah satunya adalah membaca 10 awal atau 10 akhir dari surat Al-Kahfi, sebagaimana tertera dalam riwayat Muslim. Namun menurut penulis, meski membaca dan menghafalnya sudah bagus, tapi bagi yang mau mentadaburi lebih dalam, ada pesan yang kuat di dalamnya. Jika mau terhindar dari fitnah Dajjal, maka teladanilah Ashabul Kahfi. Mereka adalah para pemuda yang demi memegang teguh iman dan hidayah Allah, rela melawan kebatilan, walaupun itu sudah menjadi mainstream di masyarakatnya. Di dalam gua itu mereka seolah terisolir, tersisihkan, dan menjadi manusia asing di tengah masyarakat yang menolak kebenaran. Padahal hakikatnya mereka selamat dan menjadi percontohan bagi orang-orang setelahnya. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan iman yang beriring amal dan hidayah Allah Ta'ala sebagai salah satu pelindung terbaik dari bahaya apapun, termasuk Dajjal. Barangkali inilah salah satu wasiat beliau yang sangat tepat untuk kita realisasikan di zaman fitnah ini. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Ia membuat mereka gentar dan mereka juga membuatnya gentar. Atau seorang laki-laki yang mengasingkan diri di daerah pedalaman dengan menunaikan hak Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Amru Al-Dani dinyatakan sahih oleh Al-Hakim Az-Zahabi.